tidak bisa diukur oleh angka atau statistik. Ia membuat penonton berdiri, bersorak, tertawa, dan sesekali menahan napas. Ia memberi warna pada era yang mulai terjebak dalam rigidnya taktik dan robotisasi permainan. Tidak ada tekanan yang memaksa Neymar harus mengangkat ini atau juara itu. Neymar tetap Neymar dengan kelincahan seperti air, dengan gaya seperti puisi, dan dengan aura yang membuat bola seolah ingin menempel terus di kakinya. Ia adalah pemain yang membuat highlight pertandingan menjadi viral, bahkan dalam pertandingan yang tak penting. Dan itu adalah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh banyak pemain lain. Di saat dunia menuntut kemenangan, Neymar menuntut keindahan. Neymar telah menjelma menjadi ikon sepak bola modern yang tidak didefinisikan oleh lemari trofi, melainkan oleh caranya bermain. Caranya membawa semangat jalanan ke stadion megah, dan caranya membuat kita tersenyum di depan layar kaca. Ia bukan pemenang dalam standar konvensional, tapi ia menang dalam hal yang lebih penting, cinta dari para penonton. Neymar dikenal sebagai seniman di atas lapangan. Setiap sentuhannya adalah tarian. Setiap dribblenya adalah sihir yang menghipnotis, yang memaksa kamera untuk terus mengikutinya. Ia bukan sekadar pemain cepat dengan kaki lincah, tapi simbol dari sepak bola yang bermain dengan jiwa bebas, sebuah jenis permainan yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dirasakan. Ia datang dari jalanan Brasil, tempat di mana sepak bola bukan hanya olahraga, tapi bagian dari denyut nadi kehidupan. Dan sejak remaja, dunia telah menunjuknya sebagai the next big thing, pewaris mahkota dari garis keturunan Zico, Romario, Rivaldo, Ronaldinho, dan Ronaldo. Namun, justru dalam negeri yang mengagungkan kesempurnaan lewat trofi, Neymar menemukan dilema. Brasil tidak mengenal kata cukup dalam sepak bola. Negara itu tidak merayakan pemain yang hampir juara, karena di sana hanya kemenangan yang abadi. Dan dalam standar itu, Neymar justru terjebak dalam skenario tragis. Ia hampir, tapi belum. Trofi Olimpiade 2016 yang ia menangkan di tanah sendiri terasa sebagai pelipur lara, bukan puncak. Piala Konfederasi 2013 menjadi batu loncatan yang menggelegar, tapi bukan puncak dari gunung yang ia daki. Yang paling menyesakan adalah Copa America 2019. Brasil akhirnya menjadi juara setelah sekian tahun. Namun Neymar tidak berada di sana. Cedera kembali mengusirnya dari panggung besar. Ia hanya bisa menyaksikan rekan-rekannya merayakan, tersenyum dari kejauhan, lalu tersudut dalam bayangan sejarah yang tidak mencatat kehadirannya. 2 tahun kemudian, Neymar kembali lebih matang, lebih dewasa, lebih lapar akan pembuktian. Ia tampil sebagai pemimpin, bukan hanya sebagai bintang. Brasil mencapai final, tetapi takdir berkata lain. Lionel Messi dan Argentina berdiri di seberang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Neymar kalah oleh sahabatnya sendiri. Tangisnya pecah di akhir laga, bukan karena dendam, bukan karena iri, tapi karena ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, yang kembali luput dari genggaman. Dan inilah keunikan dari kisah Neymar. Ia tidak pernah dicibir karena gagal membawa Brasil juara dunia. Ia tidak menjadi bahan ejekan, tidak dimasukkan dalam daftar pemain besar yang gagal total. Sebaliknya, ia terus dicintai, dirayakan, bahkan oleh publik netral. Karena publik tahu bahwa sepak bola Neymar tidak bisa dinilai dari piala. Ia adalah perwujudan dari keindahan yang tidak bisa diukur oleh angka atau statistik. Ia membuat penonton berdiri, bersorak, tertawa, dan sesekali menahan napas. Ia memberi warna pada era yang mulai terjebak dalam rigidnya taktik dan robotisasi permainan. Tidak ada tekanan yang memaksa Neymar harus mengangkat ini atau juara itu. Neymar tetap Neymar dengan kelincahan seperti air, dengan gaya seperti puisi, dan dengan aura yang membuat bola seolah ingin menempel terus di kakinya. Ia adalah pemain yang membuat highlight pertandingan menjadi viral, bahkan dalam pertandingan yang tak penting. Dan itu adalah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh banyak pemain lain. Di saat dunia menuntut kemenangan, Neymar menuntut keindahan. Neymar telah menjelma menjadi ikon sepak bola modern yang tidak didefinisikan oleh lemari trofi, melainkan oleh caranya bermain. Caranya membawa semangat jalanan ke stadion megah, dan caranya membuat kita tersenyum di depan layar kaca. Ia bukan pemenang dalam standar konvensional, tapi ia menang dalam hal yang lebih penting, cinta dari para penonton. Lain cerita dengan Cristiano Ronaldo. Mega bintang asal Portugal ini bukan hanya pemain hebat. Ia adalah fenomena global, brand hidup, dan figur inspirasional yang menembus batas-batas sepak bola. Namanya tak hanya tercatat dalam sejarah, tapi mengukir ulang sejarah itu sendiri. Ia telah meraih segalanya di level klub, 5 Ballon d'Or, 5 gelar Liga Champions bersama 2 klub berbeda, gelar Liga di 3 negara besar, Inggris, Spanyol,
Italia, ia bahkan membawa Portugal, negara yang sebelumnya bukan langganan juara, menjadi kampiun Eropa pada 2016 dan menambah Nations League 2019 dan 2025 sebagai pelengkap kejayaan. Ratusan gol ia cetak dengan berbagai cara dengan kaki kiri, kaki kanan, sundulan akrobatik, tembakan jarak jauh, bahkan dari titik mustahil. Ia bukan hanya penyerang, ia adalah mesin yang dilumasi ambisi, dibentuk oleh disiplin, dan digerakkan oleh mimpi yang tak pernah padam. Namun, dalam dunia yang gemar membandingkan dan mencari celah, satu celah itu tetap menjadi senjata. Ronaldo belum pernah menjuarai Piala Dunia. Itulah lubang kecil dalam dinding megah yang ia bangun. Lubang yang seolah selalu ditunjuk oleh fans fanatik Lionel Messi sebagai bukti bahwa Ronaldo tidak sempurna. Dan sejak Messi mengangkat trofi Piala Dunia di Qatar tahun 2022, celah itu berubah menjadi palu godam. Debat GOAT bergeser. Banyak yang menganggap momen itu sebagai klimaks dari persaingan panjang dua raksasa sepak bola. Game over. Kata mereka, Messi menang, Ronaldo kalah. Tapi mereka lupa satu hal. Sejak kapan kehebatan seseorang ditentukan oleh satu turnamen? Cristiano Ronaldo bukan pemain satu turnamen. Ia adalah pemain dua dekade dominasi. Ia mencetak lebih dari 931 gol sepanjang karier profesionalnya. Ia mencetak gol di semua edisi Piala Dunia yang ia ikuti. Ia memecahkan rekor demi rekor, menyapu bersih penghargaan individu dan kolektif. Ia memimpin generasi pemain dengan gaya hidup atlet sejati, obsesi pada detail, latihan intensif, pola makan sempurna, dan mentalitas tak pernah puas. Namun semua itu sering diabaikan oleh fanatisme. Di mata sebagian fans Messi, segala pencapaian Ronaldo bisa ditiadakan hanya karena satu hal. Ia belum mengangkat trofi emas yang paling sakral itu. Padahal, jika kita jujur dan tenang melihat ke belakang, baik Messi maupun Ronaldo tidak pernah menjadikan hal itu sebagai bahan sindiran satu sama lain. Mereka saling menghargai, bahkan diam-diam saling mendorong. Saat satu mencetak hat-trick, yang lain membalas. Saat satu memecahkan rekor, yang lain mengangkat levelnya lebih tinggi lagi. Itu bukan kebencian. Itu kompetisi murni antar dua seniman besar. Seperti Picasso dan Da Vinci saling bersaing di galeri yang sama. Dan yang paling menarik, ketika Messi mengangkat Piala Dunia, Ronaldo tidak menunjukkan rasa iri. Ia tidak membuat pernyataan sinis, tidak menghapus postingan, tidak menghindar. Sebaliknya, ia tetap melanjutkan karirnya bermain, mencetak gol, memecahkan rekor usia dan jumlah penampilan. Ia bahkan memberi selamat dengan cara yang tenang dan dewasa. Begitu pula Messi. Ia tak pernah merendahkan Ronaldo, tak pernah menggunakan kata-kata seperti lebih hebat atau lebih lengkap. Mereka berdua tahu apa yang mereka miliki tidak bisa dibandingkan secara dangkal. Rivalitas mereka adalah simfoni panjang, bukan saling jegal. Ia adalah puisi dari dua sisi mata uang dua pemain yang berjalan di jalur berbeda, tapi menuju puncak yang sama. Sayangnya, yang sering lupa adalah para fans. Mereka sibuk membuat meme, menertawakan kekurangan lawan, mencari data demi menjustifikasi idola masing-masing. Mereka lupa bahwa kedua legenda ini tidak pernah ribut seperti mereka. Yang satu bermain dengan senyum tenang, yang lain bermain dengan tatapan tajam penuh api. Yang satu mencetak gol dari dribble pendek, yang lain dari loncatan setinggi langit. Namun pada akhirnya, mereka membuat kita semua lebih mencintai sepak bola. Neymar mungkin tak punya trofi sebanyak Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, tapi ia punya sesuatu yang tak bisa ditaruh dalam etalase piala, tak bisa dihitung dalam statistik gol atau assist. Ia punya seni. Ia punya jiwa. Ia punya sepak bola yang hidup. Ia bermain bukan hanya untuk menang, tapi untuk menghibur, untuk menari, untuk menciptakan momen-momen yang membuat dunia terdiam sesaat. Dalam setiap senyumnya, setelah mengecoh lawan, dalam setiap gestur usilnya saat menguasai bola, kita disadarkan kembali bahwa sepak bola bukanlah spreadsheet, melainkan panggung seni. Ia adalah pengingat bahwa sepak bola pada dasarnya adalah permainan yang harus dinikmati, bukan dibebani. Cristiano Ronaldo mungkin belum pernah mengangkat Piala Dunia. Tapi sejujurnya, berapa pemain di planet ini yang bisa mengatakan bahwa mereka telah menaklukkan 3 liga top Eropa, memenangi 5 Liga Champions, mencetak lebih dari 931 gol, dan menjadi top skor sepanjang masa untuk negaranya? Ronaldo adalah pengecualian dalam segala hal. Ia bukan hanya pemain hebat, ia adalah simbol kekuatan kehendak, manifestasi dari kerja keras yang melampaui batas fisik dan usia. Ia tidak diberi bakat seperti Messi, tapi ia menciptakan takdirnya sendiri dengan keringat, dedikasi,
dan keberanian. Messi mungkin telah memenangkan segalanya, Ballon d'Or, Liga Champions, Copa America, hingga akhirnya Piala Dunia. Tapi kemenangan Messi bukan berarti kekalahan bagi yang lain. Karena sepak bola bukan balapan satu lintasan. Messi tidak berdiri di podium seorang diri, melainkan berdiri di antara para legenda lain yang membentuk generasi terhebat sepanjang masa. Ronaldo tak juara dunia, itu bukan kegagalan. Itu adalah nasib. Neymar belum punya Copa America, itu bukan kekurangan. Itu bagian dari perjalanan. Messi juara segalanya, itu bukan dominasi tunggal itu. Prestasi luar biasa yang berdiri di atas persaingan sehat dengan mereka. Yang tak kalah hebat, ketiganya bukanlah rival yang saling menjatuhkan. Mereka adalah tiga warna berbeda dalam satu kanvas besar bernama sepak bola. Messi dengan kejeniusannya yang senyap, Ronaldo dengan ambisinya yang membara, Neymar dengan gairah dan estetika tropis yang melekat di setiap geraknya. Dan ketika semua ini berakhir, yang akan kita kenang bukan hanya siapa yang punya lebih banyak piala, tapi siapa yang membuat kita jatuh cinta. Siapa yang membuat kita bersorak di ruang tamu. Siapa yang membuat kita bersyukur pernah menyaksikan mereka bertiga hidup dan bermain di era yang sama. Pada akhirnya, warisan terbesar bukanlah piala, rekor, atau angka-angka. Warisan terbesar adalah apa yang mereka tinggalkan di dalam hati kita. Neymar mengajarkan bahwa bermain bisa tetap indah meski tanpa mahkota sempurna. Ronaldo membuktikan bahwa kerja keras bisa melampaui segala keterbatasan. Dan Messi menunjukkan bahwa keajaiban bisa terlihat sangat sederhana, asalkan dilakukan dengan cinta dan ketulusan. Sepanjang hidup kita mungkin akan melihat pemain-pemain hebat lain datang dan pergi, tapi tak akan ada yang seperti mereka, karena lebih dari sekadar atlet, mereka adalah simbol dari sebuah era, di mana kita tidak hanya menonton sepak bola, tapi benar-benar merasakannya. Dan mungkin yang paling menyedihkan bukan saat mereka gagal juara, tapi saat mereka pensiun dan kita baru sadar bahwa masa itu telah menjadi bagian dari kenangan.